Ikan bawal bintang merupakan salah satu ikan yang mampu berenang cepat. Pada usia sekitar 10 hari, bentuk tubuhnya sedikit lebih lonjong. Tubuh ikan bawal bintang ketika berukuran kecil berwarna hitam dengan bintik-bintik kuning pada bagian badan tertentu. Semakin bertumbuhnya ikan bawal bintang, maka warna tubuh berangsur berubah menjadi putih dengan bentuk badan gepeng membulat. Ikan bawal bintang merupakan ikan pelagis yang aktif berenang dengan cara bergerombol di daerah terumbu karang. Sejauh ini belum ada data akurat mengenai penyebaran ikan bawal bintang. Akan tetapi, ikan bawal bintang paling banyak ditemukan di sekitar negara Taiwan, sehingga diperkirakan ikan bawal bintang hidup di perairan Cina, Korea, Filipina, Jepang, dan Indonesia. Ditemukan juga ikan bawal bintang di sekitar Australia, Laut Merah, Afrika Barat, sampai di sekitar Pulau Marshall. Habitat alami ikan bawal bintang adalah pada laut, terutama di perairan dangkal yang banyak terdapat terumbu karang dan berbatu. Ikan ini termasuk dalam kelompok ikan omnivora, akan tetapi lebih cenderung bersifat karnivora, yang dimana lebih menyukai makanan berupa ikan-ikan kecil, udang-udangan, cumi, dan kepiting. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, ikan ini dapat memakan segala jenis makanan, sehingga ada yang menyebutkan ikan ini masuk dalam kelompok omnivora. Dikutip dari antaranewsbogor.com, Indonesia siap mengekspor komoditas ikan bawal bintang setelah berhasil dibudidayakan. Pasar Korea Selatan sudah meminta untuk bisa dapat dikirimkan ikan ini dalam jumlah besar, dan para petani sudah menyiapkan permintaan 25 ton per bulan. Harga pasaran di dalam negeri sendiri untuk ikan bawal bintang siap konsumsi berkisar 100.000 hingga 150.000 per kilogram. Justru harga ini lebih tinggi ketimbang harga ekspor yang kisarannya Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kendala dan solusi kendala dari ikan bawal terdapat pada nafsu makan ikan bawal yang sering berkurang, ikan bawal bergerak dengan lambat, penyakit bintik putih, pendarahan pada sirip, insang, serta kulit. Modal usaha yang harus disiapkan bisa dimulai dari kurang lebih Rp5 juta. Namun, modal tersebut bisa berkurang bila kita telah memiliki lahan, listrik, air, serta tidak memerlukan jasa karyawan. Sementara asumsi pendapatannya per bulan jika dalam usaha budidaya ikan bawal diasumsikan Anda bisa menjual 12 ekor dengan harga jual Rp22.000, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp7 juta per bulan. Strategi marketing dan promosi budidaya ikan bawal yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengenalan produk dari mulut ke mulut, memperkenalkan ikan bawal kita melalui media massa, bekerja sama dengan pengepul atau pedagang ikan di pasar, atau bisa juga memasarkannya langsung ke pasar, ibu-ibu rumah tangga, rumah makan, restoran, maupun hotel. Strategi pengembangan usaha dalam budidaya ikan bawal diantaranya memperluas target pasar usaha, melakukan promosi yang efektif dan terukur, menyediakan macam-macam paket produk untuk usaha budidaya, menentukan harga jual yang menarik, berpikir kreatif, konsisten dalam berbisnis, dan memahami resiko yang akan terjadi. Serta tips sukses bisnis ikan bawal bisa dijalankan dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas produk kita, memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, memperhatikan kualitas bibit dan pakan ikan bawal, pasarkan produk budidaya dengan melakukan kampanye secara langsung, memberi pelayanan yang terbaik untuk konsumen, dan selalu yakin dan jangan mudah putus asa dalam menjalankan budidaya ikan bawal.
Untuk cara budidayanya sendiri, yang pertama bisa dengan mempersiapkan kolam budidaya ikan bawal. Setelah tanah dikeringkan menjadi dasar kolam, lapisi dinding kolam dengan menggunakan pemantang. Hal ini untuk mengurangi kebocoran. Bila kolam telah kering, berikan dolomite atau kapur tohor. Pemberian itu bertujuan membunuh hama dan patogen. Lalu, jangan lupa untuk memberikan pupuk kandang. Dan setelah dimasukkan air, jangan lupa didiamkan kurang lebih selama 2 hingga 3 hari. Cara memasukkan airnya pun secara bertahap, dan ketinggiannya harus disesuaikan dengan jumlah ikan bawal. Setelah 1 minggu, air kolam akan berubah warna menjadi hijau terang. Itu tandanya kolam siap untuk digunakan. Yang kedua, cara memilih indukan berkualitas. Sebaiknya pilihlah indukan yang memiliki keturunan yang bagus, aktif, dan lincah. Selanjutnya, proses mengawinkan indukan dalam budidaya ikan bawal berbeda dengan budidaya ikan lele. Telur-telur yang dihasilkan dari proses perkawinan harus Anda tetaskan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk menetas. Telur yang telah menetas menjadi larva. Larva yang telah menetas akan menjadi anakan. Pastikan anakan yang lahir memperoleh tempat yang cukup. Anakan yang berusia 7 hari pindahkan ke kolam yang lebih besar dengan daya tampung 6 ekor larva setiap 1 liter. Berikan pakan berupa pelet yang sudah direndam. Hal ini yang perlu diperhatikan. Pelet harus berukuran kecil dan mudah dikonsumsi oleh larva. Dan lakukan penyortiran untuk menghasilkan anakan yang bagus. Pemberian pakan yang berkualitas dan teratur mampu meningkatkan pertumbuhan ikan bawal. Pakan harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Pemberian jumlah pakan harus disesuaikan dengan bobot, yaitu sekitar 3 hingga 5 bobot ikan bawal. Jika semakin padat ikan dalam kolam, maka semakin banyak juga pakan yang harus Anda sediakan. Pemberian pakan dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Selanjutnya, perawatan kesehatan ikan bawal. Ganti dan cuci jaring secara berkala, setidaknya 1 bulan 1 kali. Berikan pakan yang cukup dan bernutrisi. Lakukan pengobatan bila ikan bawal yang sakit, misalnya dengan perendaman atau penyuntikan. Pisahkan ikan bawal yang terjangkit penyakit dari yang lainnya dan berikan pakan pendukung serta vitamin pada ikan bawal. Penyakit yang sering menjangkit ikan bawal biasanya disebabkan karena virus, parasit, dan bakteri. Maka perhatikan pula kualitas air kolam budidaya. Senantiasa bersihkan wadah ikan bawal secara rutin, sebaiknya 1 kali dalam 1 minggu. Jangan sampai air kolam tercampur polusi dan sebagainya yang mengganggu kesehatan. Jangan pula memberi pakan dengan berlebihan. Hal ini bisa memicu kotor pada kolam. Demikian ulasan tentang cara budidaya ikan bawal.